Mari cerdas bermatematika. Oke, baiklah, jumpa lagi dengan saya Nixon Simatupang. Kali ini kita akan bahas soal mengenai PTS. Soal ini sering masuk di UTBK maupun di soal-soal STAN atau soal-soal yang lainnya. Nah, ini sendiri soal dari permintaan salah satu subscriber kita, Rico Fernando. Ada 4 soal sebenarnya. Ini soal yang pertama, kita akan bahas satu persatu. Nah, langsung saja ya. Perhatikan, di sini dikatakan suatu proyek yang memiliki rencana kerja 40 hari akan dikerjakan oleh 30 pekerja. Memasuki hari ke-14, proyek dihentikan dan dilanjutkan 3 hari kemudian. 1 minggu sebelum proyek berakhir, hanya tersisa 90% pekerja. Dengan kondisi ini, proyek itu akan terlambat setidaknya berapa hari? Nah, kira-kira maksudnya seperti ini. Ada suatu proyek akan dikerjakan selama 40 hari oleh 30 pekerja. Nah, ternyata setelah mereka bekerja selama 13 hari, karena sini hari ke-14 ya, proyeknya berhenti selama 3 hari. Dan kemudian seminggu sebelum proyek itu selesai, dari target 40 hari tadi, seminggu sebelumnya, ternyata pekerja tersisa tinggal 90%. Selebihnya udah keluar. Nah, otomatis pekerjaan itu pasti akan terlambat. Ditanya, berapa hari kira-kira pekerjaan itu terlambat? Nah, baiklah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perbandingan senilai dan apa itu perbandingan berbalik nilai. Nah, itu sudah ada di materi SMP. Untuk menyegarkan kita kembali, saya akan ulang sedikit. Perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ya, biar tahu nanti perbedaannya. Perbandingan berbalik nilai. Nah, apa bedanya? Nah, perhatikan di sini perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jika nanti ada A1, ya, pasangannya B1, A2, pasangannya B2. Perbandingan senilai ini nanti syaratnya seperti ini. Jika A1 semakin besar, maka B1 juga semakin besar. B1 juga semakin besar. Dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Nah, jadi begini, jika A1 ini semakin besar, B1 juga semakin besar. Sebaliknya, A1 semakin kecil, B1 juga semakin kecil. Juga berlaku di rumus A2 dan B2-nya. Nah, kalau dibuat dalam rumus, kira-kira seperti ini. A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Nah, sedangkan perbandingan berbalik nilai sendiri, itu sama juga. A1 pasangannya B1, A2 pasangannya B2. Nah, hanya pada berbalik nilai, jika A1 semakin besar, maka B1 semakin kecil. B1 semakin kecil. Dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Oke, jadi maksudnya kira-kira seperti ini. Jika A1 ini semakin besar, otomatis B ini semakin kecil. Sebaliknya, jika A1 ini semakin kecil, B1 ini semakin besar. Dan itu berlaku juga di A2 dan B2. Jadi konsep perbandingan berbalik nilai dan senilai itu terbaliknya. Pada senilai, semakin besar A1, semakin besar juga B1. Sementara di berbalik nilai, semakin besar A1, maka B1-nya semakin kecil. Secara rumus, perbandingan berbalik nilai dirumuskan menjadi A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, itu beda rumusnya. Nah, mungkin kita masih agak bingung ya. Saya kasih sebuah contoh masing-masing. Contoh misalnya, di dalam sebuah keluarga ada 3 orang. Nah, 3 orang ini akan menghabiskan 2 kg buah. Nah, jika 3 orang akan menghabiskan 2 kg buah. Nah, jika bertambah 3 orang lagi menjadi 6 orang, nah kira-kira berapa buah yang akan dihabiskan? Ya, tentu karena ini 2 kali lipatnya, ini juga 2 kali lipatnya. 4 buah. 4 kg maksudnya ya. 4 kg. Nah, inilah yang disebut tadi A1, ini B1, A2, ini B2. Sekarang coba kita bandingkan dengan rumusnya. A1 3 per 6, apakah itu maksud saya 3, bukan 3 per 6 ya.
3/2, karena A1 per B1 ya. 3/2, apakah sama itu dengan A2-nya? 6/4. Nah, perhatikan 6/4. Kalau kita sederhanakan sama aja dengan 3/2. Nah, selanjutnya di perbandingan berbalik nilai, kira-kira contohnya seperti ini. Ya, jika ada satu orang ini bisa menyelesaikan pekerjaan selama 2 jam. Ya, ada sebuah pekerjaan diselesaikan oleh satu orang selama 2 jam. Kira-kira kalau 2 orang yang menyelesaikan, berapa jam? Maka pasti pekerjaan itu akan semakin cepat, bukan semakin lama. Jadi 1 jam. Nah, kita periksa secara rumus. A1-nya ini, B1-nya ini, A2-nya ini, B2-nya ini. Secara rumus kita periksa A1 per B2, A1-nya 1/1, apakah sama dengan 2/2? Ya, karena ini A2-nya 2, B1-nya 2. Ternyata 2/2 itu juga sama dengan 1/1. Nah, jadi kira-kira itu perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, perhatikan. Sekarang kita akan bahas soal ini. Katanya awalnya, ya, pekerjaan itu akan diselesaikan selama 40 hari oleh 30 orang. Ya, pekerjaan akan diselesaikan selama 40 hari oleh 30 orang. Nah, sekarang coba perhatikan, apakah konsep di sini menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai? Coba perhatikan, pekerjaan itu akan diselesaikan 40 hari oleh 30 orang. Seandainya pekerja saya tambah menjadi 80. Ya, 80. Maksud saya harinya ya. Seandainya hari saya tambah 40 hari. Artinya pekerjaan itu selesai dalam 80 hari. Jadi 2 kali lipat. Nah, ini kan menjadi lama pekerjaan ini. Kenapa menjadi lama pekerjaan ini? Pasti akibat dari pekerja yang berkurang. Berkurang atau bertambah? Pasti berkurang ya, maka pekerjaannya jadi lama. Maka pasti pekerjanya berkurang. Nah, karena ini naik 2 kali lipat harinya, pasti ini berkurang pekerjanya 2 kali lipat, jadi 15. Sebaliknya, jika harinya saya kurangi, ternyata pekerjaan itu harusnya 40 hari, jadi 20 hari. Nah, pasti ini efek dari pekerjanya bertambah 2 kali lipatnya, yaitu 60 orang. Nah, perhatikan, ini berbanding terbalik. Semakin tinggi hari, maka pekerja semakin sedikit. Semakin sedikit hari, pekerja semakin banyak. Jadi ini pasti menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Oke, perhatikan. Nah, ini sudah kita ketahui ya, menggunakan konsep berbalik nilai. Tapi tidak sesederhana itu, karena lihat di soal, ada kondisi di mana mereka tidak bekerja. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Hari pertama sampai hari ke-13 mereka bekerja. Oke, ini ada sebanyak 13 hari kira-kira. Oke, 13 hari. Lalu mereka berhenti 3 hari. Oke, untuk kondisi berhenti, saya buat garis bawah. Lalu ternyata di hari terakhir 90% saja pekerjanya, artinya 10% tidak ada lagi. Nah, kita lihat di hari terakhir ini katanya seminggu, ya. 1 minggu sebelum proyek, 1 minggu itu 7 hari ya. Nah, 7 hari ini tidak lagi dikerjai oleh 30 orang, tapi sudah tinggal 90 orang. Nah, maka saya tandai juga untuk kondisi-kondisi yang tidak dikerjakan oleh 30 orang, saya tandai. Nah, di sini selama ini pasti mereka akan bekerja lagi. Nah, perhatikan berapa lagi di sini. Tadi totalnya 40 hari, 3 tambah 7 10, ya, ditambah dengan 13 itu 23, 40 kurang 23 itu 17. Berarti di sini mereka 17 hari bekerja. Oke ya, saya hapus ini karena mereka 17 hari bekerja. Ini mereka bekerja oleh 30 orang. Ya, yang ini juga 30 orang. Ya, masing-masing ini 30 orang, yang 13 dan 17. Nah, perhatikan pekerjaan mereka itu tinggal 3 tambah 7. Ya, maksud saya bukan pekerjaannya, maksud saya hari mereka yang tidak bekerja adalah 3 hari dan 7 hari. Inilah sisa hari mereka di luar dari 13 tambah 17 yang dikerjakan oleh 30 orang tadi. Maka, dalam kondisi normal harusnya 10 hari lagi lah mereka bekerja biar pas 40 hari. Ya, ternyata mereka tidak bekerja secara normal selama 10 hari itu. Maka 10 hari itu berasal dari 3 tambah 7 ya. 10 hari harusnya
bisa dikerjakan oleh 30 orang agar pekerjaan selesai tepat 40 hari. Nah, ternyata 3 hari mereka tidak bekerja dan 7 hari pekerja mereka tidak lengkap. Nah, kita abaikan masalah pekerja tidak lengkap, kita anggap 3 dan 7 tadi atau 10 hari tadi harusnya diselesaikan oleh 30 orang. Ternyata tidak, ya. Ternyata pekerja yang tersisa adalah tinggal 90%. Kita cari pekerja sekarang, ya. Pekerja sekarang adalah 90/100 dikali 30, ya. Ini coret. Nah, 27. Nah, ternyata sekarang pekerjanya adalah 27 orang. Nah, berapa hari ini selesai? Nggak mungkin 10 hari lagi. Karena apa? Pekerja sudah berkurang. Dan mereka kemarin sebelumnya berhenti 3 hari. Maka pekerjanya sudah berkurang dan mereka pernah berhenti. Otomatis mereka akan menambah waktu. Ditanya berapa waktunya jadinya. Nah, kita misalkan ini X. Ya, jadi inilah A1, ini B1, ini A2, ini B2. Karena tadi ini sudah kita ketahui perbandingan berbalik nilai, maka kita buat A1 banding B2 itu sama dengan A2 per B1. A1-nya 10 per B2-nya 27 sama dengan A2-nya X per B1-nya 30. Oke, kita sederhanakan. 30 dan 27, 9, ini 10. Kali silang ya. 100 sama dengan X. 9X maksudnya ya. 9X. Nah, kalau kita bagi, X sama dengan 11,11. Nah, ternyata mereka akan menyelesaikannya 11,11 hari. Karena ini koma, tidak mungkin koma. Nah, ini kita bulatkan jadi 12 hari. Karena masih ada 0,11 hari. Itu kita bulatkan menjadi 1 hari. Jadi totalnya 12 hari. Oke? Nah, jadi sisa hari, kan mereka tadi awalnya sisa harinya tinggal 7. Nah, yang 7 hari ini, harusnya 7 hari, ternyata mereka menyelesaikannya selama 12 hari. Nah, ditanya berapa lama mereka terlambat. Maka mereka terlambat, tinggal kita kurangkan. 12 dikurang 7, sama dengan 5 hari. Ya, jadi mereka akan terlambat 5 hari. Jawabannya adalah A. Oke. Oke, baiklah, kita masuk soal yang kedua. Nah, katanya di sini, jika produser sebuah pertunjukan menjual N lembar karcis, total pendapatan dari penjualan karcis tersebut akan 20% lebih besar dari biaya total produksi. Jika ternyata karcis terjual semua, kecuali 5% dari N karcis, berapa persen total pendapatan dari penjualan karcis lebih besar dari biaya produksi? Nah, kira-kira maksudnya seperti ini. Ada sebuah produser sebuah pertunjukan, dia ingin membuat pertunjukan sebanyak N lembar karcis. Nah, ternyata kalau ini semua terjual, N lembar karcis ini, dia akan memperoleh untung 20% lebih, pendapatannya akan 20% lebih dari besar total produksi. Jadi total produksi dia ditambah 20% dari total produksi. Nah, kira-kira seperti itu untung dia. Ya, pendapatan dia 20% total produksi ditambah total produksi, itulah pendapatannya. Nah, ternyata pada kenyataannya tidak semua karcis terjual, hanya 95%, karena 5% tidak terjual ya. Nah, ditanya berapa persen total pendapatan dari penjualan karcis lebih besar dari biaya produksi. Ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita misalkan dulu, misal biaya produksi adalah X. Ya, biaya produksi dia adalah X. Nah, lalu dalam kondisi normal, jika dia menjual N karcis, dia akan mendapat untung 20% dari biaya produksi, ya. Jadi, biaya produksinya ditambah 20% dari biaya produksi. Nah, 20% itu sendiri adalah 0,2. Jadi N sama dengan X ditambah 0,2X. Atau kita buat N sama dengan 1,2X. Nah, ternyata
Pada kenyataannya yang terjual hanya 95% dari N. Kira-kira ditanyanya, berapalah keuntungan dia ini? Kan seperti itu. Nah, jadi kalau ini kita buat kira-kira seperti ini. Kalau karcisnya N, maka untungnya adalah 1,2X. Nah, kalau 95% itu adalah 0,95 N. Ditanya berapa di sini. Nah, kita kan nggak tahu ini berapa. Nah, kita misalkan saja ini A. Ya, ini adalah A. Perhatikan, ini adalah tentang penjualan dan untung. Coba perhatikan, ini sama seperti tadi. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini kan penjualan. Jika semakin banyak karcis, untungnya kira-kira semakin banyak atau tidak? Ya, semakin banyak. Sebaliknya, semakin sedikit karcis terjual, maka untung akan semakin sedikit. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Ya, ini perbandingan senilai. Kita misalkan ini A1, ini B1, ini A2, ini B2. Nah, tadi kita ketahui bersama, perbandingan senilai rumusnya adalah A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Nah, A1 siapa? A1-nya adalah N per B1. 1,2 X sama dengan A2. A2 itu 0,95 N per, nah, si B2. B2 itu A. Nah, N-nya ini boleh kita coret. Tinggal sini 1. 1 kali A. A sama dengan 1,2X dikali 0,95. Ya. Nah, A sama dengan 1,2 kita kali dengan 0,95 itu kira-kira 1,14X. Nah, ini kalau dalam koma. Maka kalau dalam persen bisa kita samakan ini dengan 114% dari X ya. 114% X. Nah, sementara biaya produksi sendiri adalah X. Nah, X itu kira-kira kan sama dengan 100% itu. Ya, 100%. Maka yang ditanya adalah kenaikan, ya. Berapa besar kenaikan? Berarti artinya kelebihannya ya. Nah, itu cukup kita cari selisihnya. 114% X dikurang 100% X. Nah, ini sama dengan 14% X. Jadi jawabannya adalah 14%. Oke, jawabannya dodol. Nah, sekarang kita akan masuk soal ketiga. Di sini dikatakan 3 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah 30 pangkat 2. Nah, ini katanya berapa? Oke. Nah, bentuk di atas boleh kita tulis menjadi, itu kan boleh saya tulis 1 kali 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3 pangkat 2 tambah 4 kali 3 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah 10 kali 3 pangkat 2. Ya. 10 kali 3 30 pangkat 2. Oke. Nah, kalau kita pecah ini boleh aja kita tulis 1 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah 10 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke. Nah, ternyata semua punya 3 pangkat 2. Kalau saya keluarkan 3 pangkat 2 buka kurung, maka ini tinggal 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah 10 pangkat 2. Nah, ini kalau kita tulis boleh aja kita tulis menjadi sigma K sama dengan 1 dari N kuadrat sampai N. Dari K sama dengan 1 sampai N dari N kuadrat. Nah, ini sendiri rumusnya adalah N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Ya. Nah, jadi perhatikan di sini bentuk ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 buka kurung. Nah, N-nya 10 dikali 10 tambah 1 dikali 2 kali 10 tambah 1 dibagi dengan 6.
3 pangkat 2, 9 dikali 10 dikali 11 dikali 20 tambah 1, 21 per 6. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita coret ini. Coret ya. Ini kemari menjadi 3. Tinggal di sini 2, coret, tinggal 5. Oke. Nah, 5 kali 11, 55. 3 kali 21. Nah, itu sama dengan 63. Nah, sekarang kita cari 63 dikali 55. 15, simpan 1. 30 tambah 1, 31 sama 15, 31 ya. Oke, ini menjadi 5, 6, 4, 3. Sama dengan 3465 ya. Jadi jawabannya adalah 3465. Perhatikan apa jawabannya. Jawabannya adalah B, 3465. Nah, baiklah, sekarang kita masuk soal terakhir, soal keempat dari permintaan salah satu subscriber kita, Rico Fernando. Katanya di sini, sejenis bakteri berlipat 3, berlipat itu maksudnya membelah ya, berlipat 3 setiap 3 menit sekali. Jika dalam waktu 54 menit, bakteri dapat berkembang menjadi 1 tabung penuh. Berapa lama waktu yang diperlukan bakteri itu untuk berkembang 1/9 tabung dalam menit ya? Jadi maksudnya seperti ini, ada satu jenis bakteri dapat berkembang menjadi 3 setiap 3 menit, dan dia menjadi 1 tabung penuh dalam waktu 54 menit. Ternyata yang ditanya dalam soal adalah, pada saat dia 1/9 tabung, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, itu yang ditanya. Nah, kita akan jawab soal ini. Perhatikan, awalnya ada 1 tabung, lalu membelah menjadi 3, dari 3 menjadi 9, menjadi 27, dan seterusnya. Kita tidak tahu sampai berapa, kita misalkan dia X. Nah, X ini adalah 1 tabung penuh, ya. X 1 tabung penuh. Perhatikan di sini, dia akan membelah setiap 3 menit. Ini pembelahan pertama, ini pembelahan kedua, ini pembelahan ketiga. Pertanyaannya, berapa kali dia membelah? Nah, perhatikan, dia membelah setiap 3 menit dan waktu dia membelah adalah 54 menit. Maka banyak pembelahan itu sama dengan 54 dibagi 3. Nah, 54 bagi 3 itu adalah 18. Jadi dia akan membelah sebanyak 18 kali. Nah, perhatikan barisan ini sendiri 13927 ternyata membentuk barisan geometri, ya. Nah, kalau ini kita sebut dengan U1, ini U2, ini U3, ini U4. Nah, inilah U berapa? Kan kita belum tahu. Perhatikan, dari sini, dari U1 dia lompat sekali jadi U2, lompat kedua kali jadi U3, dan seterusnya. Ternyata dia 18 kali lompat. Maka kalau ini kita lanjut, ini menjadi lompatan ke 18. Ingat, kalau di sini 18 berarti di sini adalah U19. Nah, dia 18 kali lompat. Apa? Maksudnya membelah ya, bukan lompat. Membelah, pembelahan ke-18 itu adalah U19. Nah, U19 rumusnya adalah AR pangkat N kurang 1. N-nya itu ya 19 ya. A-nya berapa? A-nya adalah U1. U1-nya adalah 1. Rasionya itu 3. Ya. Karena pembelahannya 3. Oke. Maka ini menjadi 1 dikali 3 pangkat N-nya 19 dikurang 1. U19 tadi adalah X. X sama dengan, perhatikan, 3 pangkat 19 kurang 1, 18. Ya, jadi 1 tabung penuh adalah 3 pangkat 18. 18 itu sendiri adalah menyatakan dia pembelahan ke-18. Dan pembelahan ke-18 sendiri adalah menit keberapa? Tinggal kalikan 3, 54. Nah, jadi ternyata di soal kita yang diminta adalah 1/9 tabung. Berarti kita hanya mencari 1/9 X, yaitu 1/9 dikali 3 dikali 3 pangkat, maksudnya 18. Sementara 1/9 itu boleh kita tulis 1/3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 18. Di dalam eksponen, bilangan pokok sama dibagi pangkat di
kurang 18 kurang 2, jadi 3 pangkat 16. Nah, 16 ini tadi sendiri adalah banyaknya pembelahan, ya. Sementara yang kita tanya adalah waktunya. Nah, dia akan membelah sebanyak 16 kali, baru mendapat 1/9 tabung. Nah, berapa waktunya? Maka waktunya sama dengan 16 kali 3 sama dengan 48 menit. Ya, demikian. Jadi jawabannya adalah C, 48 menit ya. Oke, jadi jika kalian merasa ini bermanfaat, apalagi yang mau mencoba UTBK SBMPTN-nya, silahkan dipelajari. Dan jika kalian merasa ini sangat berguna bagi kalian, silahkan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.